Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para alim ulama, para baik, para kiai, para ustadz ustazah serta jamaah salat Idul Fitri Masjid Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, Masjid Nurul Iman, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang terlaksanakan pagi ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri disebut juga dengan hari kemenangan untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebulan penuh kita berpuasa, berperang melawan hawa nafsu. Tibalah saatnya kita untuk merayakannya seraya mengundangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga diaturkan pada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah penutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia yang telah bawa kita dalam kegelapan menuju dalam terang benderang seperti sekarang ini. Demikian pula pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan pada seluruh umatnya. Hanya syafaatnya yang kita harapkan di malam akhir nanti. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum rangkaian sholat Idul Fitri dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat atau informasi kepada jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa sholat Idul Fitri insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 06.45. Kepada jamaah sekalian yang masih berada di rumah atau di perjalanan, untuk bercepat langkahnya karena sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Kemudian yang bertindak sebagai khotib pada pagi ini, insya Allah Bapak Ustadz Ilham Surya dan Imam Ustadz Muhammad Al-Fatih Abdul Salam. Kami ulangi, yang bertindak sebagai khotib pada pagi ini, insya Allah Bapak Ustadz Ilham Surya dan Imam Ustadz Muhammad Al-Fatih Abdul Salam. Untuk yang kedua, mohon maaf, kami selalu mengingatkan pada jamaah sekalian bahwa sholat Idul Fitri diselenggarakan dalam 2 rakaat dengan 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Di sela-sela takbir dibaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami ulangi, di sela-sela takbir dibaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk yang ketiga, setelah selesainya sholat Idul Fitri ini, dimohon kepada jamaah sekalian untuk tidak langsung meninggalkan tempat sholat, namun duduk diam sejenak untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri, karena khutbah merupakan rangkaian daripada sholat itu sendiri. Untuk yang keempat, dimohon kepada jamaah sekalian untuk merapatkan barisan, mengisi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya kami sampaikan tentang laporan kegiatan Masjid Nurul Iman dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Pengurus masjid dan pengurus majelis taklim dibantu dengan Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut. Yang diawali dengan pawai Ramadan yang diikuti oleh putra-putri kita atau anak-anak kita yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024.
Kedua, pesantren Ramadan yang diikuti oleh putra-putri kita atau anak-anak kita selama 14 hari yang dimulai pada sholat asar sampai dengan menjelang berbuka puasa. Adapun tujuan pesantren Ramadan adalah untuk membentuk putra-putri kita menjadi putra-putri yang berakhlak mulia, berperilaku soleh dan soleha, dan di kemudian kelak nanti mudah-mudahan menjadi anak yang berguna pada nusa, bangsa, dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketiga, tadarus Al-Quran yang diikuti oleh ibu-ibu dan remaja akhwat selama 17 hari yang dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 11.00 atau menjelang sholat zuhur. Keempat, tadarus Al-Quran yang diikuti oleh bapak-bapak dan remaja ikhwan selama 17 hari yang dimulai pada sholat taraweh sampai dengan pukul 23.00. Kelima, sholat taraweh yang dilaksanakan tiap malam selama bulan Ramadan. Keenam, tausiah subuh dan tafsir Al-Quran yang dilaksanakan 1 kali selama bulan Ramadan. Sedangkan kultum dilaksanakan 3 kali selama bulan Ramadan. Ketujuh, buka bersama yang dilaksanakan tiap hari Ahad selama bulan Ramadan. Semua kegiatan tersebut alhamdulillah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dengan segala keterbatasan yang ada, perlu kami sampaikan bahwa semua kegiatan tersebut telah menghabiskan biaya sebesar Rp21.495.300 yang berasal dari infak dan sedekah dari para donatur dan jamaah sekalian. Untuk itu rasa ucapan dan terima kasih kami perlu sampaikan kepada para donatur dan jamaah sekalian, wabil khusus kepada warga RT 08 RW 011 Komplek RTM, Citra Pesona, Klaster Rumpun 7, Kampus Gunadarma, serta secara perorangan tidak dapat kami sebutkan namanya, dan juga kepada warga yang telah memberikan takjil untuk berbuka bersama, yang semuanya itu secara tulus dan ikhlas telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk dipergunakan dalam kegiatan selama bulan suci Ramadan. Atas segala pengorbanan dari para donatur dan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan selanjutnya, pengurus telah membentuk panitia zakat fitrah yang bertugas menerima dan menyalurkan zakat fitrah dari jamaah sekalian kepada warga yang berhak menerimanya. Zakat fitrah tersebut sudah sesuai dengan ketetapan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Untuk wilayah Depok, zakat berupa uang ditetapkan sebesar Rp45.000. Sedangkan berupa beras ditetapkan sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Dari zakat fitrah seluruh jamaah sekalian berjumlah 210 jiwa, alhamdulillah telah terkumpul berupa uang sebesar Rp10.430.000 dan berupa beras terkumpul sebanyak 86 kg dan selebihnya sebesar Rp1 juta merupakan infak atau sedekah. Semua zakat fitrah tersebut telah kami salurkan kepada warga RT 08 RW 011 Komplek RTM dan warga sekitarnya yang berhak menerima. Untuk yang terakhir, kami sampaikan tentang laporan kegiatan Masjid Nur Iman dalam program Wakaf Karpet Sajadah. Program Wakaf Karpet Sajadah telah dimulai bulan Oktober tahun 2023 yang lalu dengan panjang kurang lebih 210 meter persegi, tebal 16 mm, dengan harga per meter semula Rp675.000, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp850.000. Sedangkan biaya keseluruhan yang dibutuhkan sebesar Rp182.750.000. Dari wakaf para donatur dan jamaah sekalian, alhamdulillah
telah terkumpul uang sebesar 43.895.000 rupiah, dan telah kami belanjakan karpet sajadah sepanjang 60 meter persegi dengan harga 46.800.000 rupiah. Untuk itu disampaikan kepada jamaah sekalian yang berkenan untuk melanjutkan atau menyelesaikan wakaf berupa karpet sajadah di Masjid Nurul Iman ini dapat menghubungi pengurus Masjid Nurul Iman, yaitu pada Bapak Sugiono atau Bapak Valentino, dan kepada para donatur dan jamaah sekalian yang telah berpartisipasi dalam program wakaf karpet sajadah di Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya dan menjadi catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah seluruh laporan kegiatan Masjid Nurul Iman dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah serta program wakaf karpet sajadah yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama pribadi maupun pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alnahu wa yakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Pada prinsipnya Ramadan adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tambahan kepada adik-adik dan anak-anak sekalian, dimohon untuk menjaga ketertiban dan ketenangan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dari awal hingga akhir nanti. Dan kepada jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi berupa handphone atau yang lainnya, kami mohon untuk sementara dinonaktifkan dulu. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Ba'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul fitri jami'ah rahimahumullah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن التقوى مدار كل السعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة. فاتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmat-Nya, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan yang baik. Kita masih diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih meresapi nikmat lahir tersebut, kita lihat saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzakh atau saudara-saudara kita yang sedang diinfus di rumah sakit. Maka sudah sewajibnya kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur atas segala nikmatnya pada jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan tiada kalah pentingnya nikmat batin, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang terbesar, yang mana dengan nikmat itu kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita. Maka insya Allah puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan sebulan penuh itu bisa berathar dan mempunyai efek untuk hidup dan kehidupan kita. Karena target dari puasa Ramadan itu sendiri sudah Allah tulis di dalam kitabnya yang suci Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita tahu semua ayatnya, kita hafal semua ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku iman kepada Allah, yang mengaku kebenaran adanya Nabi Muhammad SAW, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi target puasa
yang Allah kasih sebulan penuh kemarin adalah untuk kita mendapatkan sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sebulan penuh siangnya berpuasa, malamnya melakukan qiyam Ramadan, berzikir, membaca Al-Quran, tadarrus, salat malam, tahajud dan lain sebagainya, itu semuanya untuk meraih sertifikat dari Allah yang sudah Allah jelaskan tadi di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi bertakwa. Maka orang yang sudah melaksanakan puasanya di siang hari sebaik mungkin, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan menghidupkan malam-malam Ramadannya, maka insyaallah jaminannya dari Rasul adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita berharap kita semuanya, kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tiba di hari raya Idul Fitri kembali bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, target puasa adalah menjadikan kita semuanya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menggenapkan bilangan bulan Ramadan, dan hari ini bahkan dari semalam kita bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita agungkan asma Allah yang sudah memberikan kita hidayah iman, hidayah Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Namun kemenangan ini bagi siapa? Kemenangan tersebut adalah bagi orang-orang beriman, orang-orang Islam yang selama puasa Ramadan tidak pernah absen puasa Ramadannya, yang selama bulan Ramadan tidak pernah absen sholat tarawihnya, sholat malamnya, tadarus Qur'annya, nggak pernah absen. Inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda orang-orang yang diterima Ramadannya, maka perilakunya, kata-katanya akan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maka mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua amal ibadah kita, semua taubat dan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di Indonesia kita masih bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Bahkan puasa itu sendiri mengajarkan kita untuk peka terhadap orang lain yang lebih sulit dari kita. Puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan laparnya orang miskin, laparnya orang fakir di siang hari. Alhamdulillah kita rasakan itu sebulan penuh. Dan sekarang kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan sukacita. Berbeda sekali keadaannya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka dengan sedih dan penuh isak tangis tidak bisa merayakan Idul Fitri sebagaimana kita merayakannya di Indonesia. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan kita yang alhamdulillah masih bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita
puasa Ramadan kita, rutinitas ibadah kita selama bulan Ramadan, itu bisa kita bawa untuk menghadapi musuh kita yang 11 bulan di akan datang. Karena pada awal Ramadan, Menteri Agama mengumumkan kita untuk berpuasa sebulan pun awal Ramadan. Yang mana tidak hanya untuk menjaga puasa dari menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga semua anggota tubuh kita untuk berpuasa, menahan dari apa-apa yang Allah larang, dari apa-apa yang Allah tidak sukai. Kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita jaga mulut kita, semua anggota badan kita jaga. Maka sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya selesai perang Badar, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja selesai pulang kembali dari perjuangan jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Lantas kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada perjuangan jihad yang lebih besar daripada perang Badar? Ada, kata Rasulullah. Yaitu Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang memerangi hawa nafsu. Maka mudah-mudahan tarbiyah Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh itu mempunyai efek untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya seseorang bukan karena pangkat dan jabatannya, mulianya seseorang di sisi Allah bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena statusnya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita semuanya. Allah menerima istighfar kita, Allah menerima taubat kita, dan semua kaum muslimin kita semuanya kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita di bulan Ramadan, Allah menerima bacaan Quran kita di bulan Ramadan, Allah menerima ibadah salat malam kita di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang kita punya bekal nanti menghadap Allah. Karena sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal menghadapku, kata Allah, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala azza man qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya Allah ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma khudhul man khadala ummata sayyidina Muhammad. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala wal waba والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad. Maafin. Innal aidin wal faizin maaf lahir batin. Situ. Sallallahu ala Haji, Muhammad lahir batin Haji. Muhammad lahir batin Haji. Sallallahu ala Haji, punten Muhammad lahir batin. Maafin Haji.